Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Selamat Minggu Kantat, yang berarti muliakanlah nama Tuhan Allah dari tengah-tengah jagat dunia ini. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini terambil dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini berbentuk lagu pujian, berbentuk nyanyi untuk kebesaran nama Tuhan dari tengah-tengah kehidupan orang yang menderita. Sebab firman Tuhan Allah ini disampaikan oleh Yohanes Penatua ketika dia dibuang ke Pulau Patmos, karena dia adalah seorang penatua yang sangat intensif, yang sangat berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia dibuang dari Palestina ke Pulau Patmos dengan tujuan memberangus, menghempang misi Kristiani dari orang-orang Kristen, termasuk Yohanes. Namun demikian, justru berbanding terbalik yang terjadi. Dari Pulau Patmos, Yohanes memberitakan berita Injil kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Di antaranya Efesus, Smyrna, Tiatira, Pergamus, Laodikia, dengan yang lain. Dia memberitakan kepada orang-orang yang ada di Asia Kecil firman Tuhan dalam rangka untuk menghibur umat yang sedang berada di tengah-tengah penindasan. Bapak Ibu tahu, pernah mendengarkan mungkin bukan hanya di firman Tuhan, tapi fakta di tengah-tengah bangsa kita, atau mungkin di sekitar masyarakat kita, yang selalu mengangkat angka 666. Itu artinya kalau kita melihat dari firman Tuhan Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18, memberikan arti maraknya, banyaknya anti-Kristus. Orang yang menghajab habis pengikut-pengikut Kristus. Dan sebaliknya dikatakan oleh Yohanes bahwasanya gerombolan penjahat, gerombolan atau kelompok yang mau menghabisi orang Kristen yang diperintahkan oleh Kaisar Romawi, mulai dari pemerintahan Domitianus hingga kepada Tyrannus, sebagai iblis, sebagai penjahat, sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh disimbolkan seperti binatang-binatang yang sungguh-sungguh kehausan. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara kekasih, orang Kristen dimenangkan bersama Tuhan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh setia percaya kepada Tuhan Yesus dikuatkan dan dimenangkan. Dan itulah penglihatan yang muncul di mata rohani Sang Yohanes, dan itu ia sampaikannya kepada 7 jemaat sebagai simbol kelengkapan umat yang kudus di tengah-tengah dunia ini. Yohanes mengajak mereka bernyanyi sembari mengatakan bahwasanya ada kemenangan jikalau percaya kepada Dia yang sungguh-sungguh diurapi, yang memperoleh otoritas kedaulatan dari Allah Bapa di sorga. Walaupun banyak masyarakat yang berada di tengah-tengah pemerintahan Kaisar Romawi yang betul-betul tindas, tapi rohaninya, hatinya, kalbunya dia tangkap supaya sungguh-sungguh mereka percaya dan melihat Kristus yang sedang memerintah, bukan pemerintahan dari sang kaisar yang kejam itu. Karena fisik ini sementara, tapi iman percaya setiap orang yang kuat di tengah-tengah penderitaan seperti yang kita alami, seperti yang Bapak Ibu alami pada kesempatan ini, jikalau tetap kuat bersama Dia yang diurapi,
yang diberikan kuasa itu, kita akan berkemenangan menghadapi semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan Yohanes untuk menghibur umat yang sedang dilanda oleh kejahatan yang disimbolkan sebagai iblis dalam firman Tuhan ini, dari pemerintahan, dari utusan, dari gerombolan pemerintahan Romawi itu. Dikatakannya, percayalah kepada darah anak domba Allah. Saudara-saudara mengetahui bahwasanya pemahaman orang Yahudi mengatakan darah itu adalah penghidup nafas. Darah itu adalah penggerak sehingga ada nafas kehidupan. Oleh karena itu mereka memahami, dan sampai kita memahami, bahwa darah adalah yang menentukan kehidupan setiap orang. Dan darah yang ajaib secara iman adalah darah Kristus yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib demi Bapak Ibu, demi saya, dan demi dunia ini, dunia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kamu sedang menderita apapun yang kamu alami tengah-tengah dunia ini, baik secara ekonomi, baik fisik, baik pikiran yang tertekan dengan yang lain, tapi kalau kamu percaya bersama-sama dengan Dia, anak domba Allah yang sudah mengorbankan dirinya lewat darahnya yang kudus itu, kamu tetap akan bersorak-sorai, akan tetap menyanyi memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, karena imanmu dimenangkan, jiwamu dimenangkan, kalbu kita senantiasa dirawat oleh Allah Bapa di sorga. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa orang-orang yang menyayangi dirinya, yang sayang dengan kehidupan yang fisik, yang material ini, sama dengan iblis. Iblis yang sudah dijatuhkan Allah dari langit ke bumi dan ke laut. Dan iblis itu bersama orang jahat berkarya untuk menghabisi dunia, menghabisi orang-orang percaya. Sekali lagi, simbol dari kejahatan itu dikatakan iblis. Simbol dari orang yang bersekongkol untuk menghabisi orang-orang percaya itu dikatakan iblis yang sedang betul-betul mencari mangsanya, menunjuk kepada pemerintahan Romawi pada saat itu, yang haus akan darah dari orang-orang Kristen, karena mereka tidak mau menyembah kaisar seperti menyembah Kristus. Karena orang percaya, orang Kristen percaya hanya menyembah Allah Bapa di surga lewat Yesus Kristus, membuat mereka hidup bukan menyembah manusia, bukan menyembah kaisar, sekalipun mereka harus memiliki risiko yang luar biasa. Mereka mau untuk menghadapinya. Karena itulah dikatakan oleh Yohanes, Bapak Ibu, supaya kita menyanyikan lagu pujian, bahkan dunia ini, seluruh isi dunia ini menyanyikan lagu pujian sorak-sorak, karena kita dimenangkan dalam darahnya, karena Dia diurapi memperoleh kedaulatan, sehingga kedaulatan Allah dalam nama Yesuslah yang berlaku dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini di minggu kantate ini, yang mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk menyanyikan lagu pujiannya untuk Tuhan, senantiasa memberkati kita. Kiranya kuat di tengah-tengah suasana apapun yang sedang melanda kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas sapaan firman Tuhan yang meyakinkan kami yang senantiasa berpegang kepada Allah dalam nama Yesus yang telah diurapi menjadi Raja dan memerintah di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Dia yang sekaligus yang menebus dosa-dosa kami, karena Dia telah memberikan pengorbanannya melalui darahnya yang kudus. Disitulah kami ditebusnya, dimenangkannya, sehingga dalam situasi apapun yang kami hadapi, dalam kekalahan apapun kami Tuhan, baik secara ekonomi, secara fisik, mental dengan yang lain, tapi dalam Kristus Yesus, dalam darahnya yang kudus itu, kami dimenangkan. Biarlah kami senantiasa menjadi ikut serta pemenang dan memperjuangkan kemenangan itu kekal selama-lamanya
di bumi dan di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.